Santapan Rohani Pagi. Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari kitab Mika bab 3 ayat 1-12, Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi, yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat suatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekali akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengar ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Oleh sebab itu, karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pemimpin yang benar harus memiliki belas kasihan dan respek terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin yang jahat bertindak tidak adil dan selalu memuaskan keinginan sendiri. Jika kita diberi kesempatan menjadi pemimpin, siapakah yang akan menjadi fokus pelayanan kita? Dan siapakah kita menerima risiko bila fokus pelayanan kita melenceng? Mika mengecam dosa para pemimpin, imam dan nabi yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengajar, menasihati, dan membawa umat Israel kepada kebenaran. Mereka hanya melayani diri sendiri, memeras kaum yang lemah, dan tidak berbuat adil. Karena itu, sekalipun mereka berseru kepada Tuhan, Ia tidak akan menjawab mereka. Mika tetap setia pada panggilannya, menyatakan kebenarannya sekalipun tidak disukai orang banyak.
Sebaliknya, nabi palsu menyampaikan pesan yang enak didengar oleh penguasa. Mika menubuatkan bahwa suatu hari nanti para nabi palsu akan dipermalukan akibat tindakan mereka. Mika memanggil dan memperingatkan para pemimpin jahat bahwa uang sudah menjadi tuan yang mereka layani. Akibatnya, Yerusalem dan Bait Suci akan dihancurkan. Saat kesempatan sebagai pemimpin itu ada, baik dalam pekerjaan atau pelayanan, kita bisa saja berperilaku seperti pemimpin-pemimpin pada zaman Mika. Kita kehilangan arah, tujuan, dan fokus yang kita layani. Kita melayani diri sendiri, tamak, dan mengorbankan orang lemah dengan melakukan ketidakadilan atas mereka. Bahkan kita memanipulasi firman Allah sesuai keinginan pribadi. Kita memperlakukan Allah seperti lampu yang dapat kita nyalakan atau padamkan sesuka hati. Peringatan Nabi Mika juga ditunjukkan kepada kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetaplah berfokus pada tujuan pelayanan kita, yaitu melayani Tuhan dan sesama. Jadilah pemimpin yang berkomitmen untuk menjalankan arah dan tujuan yang benar, dengan terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dialah pemimpin yang harus kita ikuti teladannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus telah mendengarkan dan menyimak isi dari kitab Mika. Jadikanlah pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah pemimpin yang adil dan tidak pernah mengecewakan kita. Demikianlah santapan rohani pagi ini. Semoga kita diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.